Jadi si Ruben Onsu ini diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana investasi sebesar 3,5 miliar guys. Dan ini sudah diberikan keterangan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Kemarahan Sarwenda saat mediasi hak asuh anak dengan Ruben Onsu kembali disorot setelah mantan suaminya resmi ditetapkan tersangka kasus penipuan, memicu tudingan publik bahwa beban nafkah anak senilai lebih dari 200 juta rupiah per bulan yang harus ditanggung Ruben menjadi biang kerok di balik jeratan hukum tersebut. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, sebelumnya mengungkap Sarwenda sempat murka hingga berdiri dan menunjuk-nunjuk dirinya sambil melontarkan pernyataan emosional hingga Minola harus memintanya tenang dan duduk. Momen tegang itu turut terekam lewat raut wajah Sarwenda yang viral, tampak tegang dengan tatapan kosong tanpa senyuman setelah teriak-teriak di ruang mediasi. Menanggapi narasi tersebut, Sarwenda membantah tudingan marah-marah, menunjuk hingga berdiri, dan mengklaim justru dirinya yang dibentak lebih dulu oleh tim kuasa hukum Ruben, sehingga wajar sebagai ibu ia merespon ketika fakta soal anak-anaknya disampaikan keliru. Namun, publik menilai tekanan finansial akibat kewajiban nafkah besar itulah yang diduga mendorong Ruben nekat meminjam dana hingga 3,5 miliar rupiah untuk menutupi kebutuhan bisnisnya, yang berujung pada laporan penipuan sejak 22 Agustus 2025 hingga akhirnya Ruben ditetapkan tersangka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Netizen, walaupun belum pasti RSO itu siapa, gitu kata Bapak polisinya. Pas ditanya wartawannya, itu RO nggak? Ya gitulah kira-kira katanya. Bingung ya, katanya berapa M gitu. Tau lah kalian siapa yang paling merasa ini di sini ya, yang lagi merasa. Itulah pokoknya, siapa lah itu ya. Itulah guys, pokoknya kita tunggu aja. Kasian juga ya walaupun nggak kenal. Syum. Gue bilang juga apa, Ruben Onsu syok berat setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Resmi ditetapkan sebagai tersangka sama Polres Jakarta Selatan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Kasus ini dinaikin dari terlapor menjadi tersangka. Statusnya kenapa dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka? Karena penyidik menggelar perkara dan menemukan bukti kuat yang mengarah kepada tindak pidana penipuan dan penggelapan dana. Kasus ini sebenarnya udah dilaporin dari tanggal 22 Agustus 2025. Jadi RO ini nawarin kepada korban tuh untuk menginvestasikan sejumlah dana buat bisnisnya. Tapi setelah waktu yang disepakati tiba, ternyata keuntungan tidak kunjung datang. Modal pun kagak balik. Ya udah, ngerasa rugi si korban, akhirnya dilaporin ke Polres Metro Jakarta Selatan tahun lalu. Nah, ada lagi tuh. Sang CEO katanya minjem 200 juta sama Nikmir. Part 2. Ruben Onsu jadi tersangka, ini bukan berita hoax, ini fakta. Bahkan TV mainstream pun sudah mengabarkan bahwa Ruben Onsu memang menjadi tersangka. Hal ini sudah diinformasikan oleh AKP Joko Adiwibowo dari Polres Jakarta Selatan. Mau tahu apa kasusnya dan siapa yang melaporkan? Klik like-nya dulu dan save ya. Kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh tersangka RSO atau disebut juga Ruben Samuel Onsu sebetulnya sudah dilaporkan sudah lama, dari tahun 2025 22 Agustus. Dan setelah pihak kepolisian mendapatkan cukup barang bukti, maka muncullah langsung kasus ini ke publik dan langsung saja Ruben Onsu langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dan siapa yang melaporkan? Yang melaporkan adalah orang yang berinisial P. Tahu P siapa? Komen deh di kolom komentar. Dan yang jadi korbannya adalah orang yang berinisial DM. Jadi kurang lebih kasusnya begini. RO mengajak orang yang berinisial DM ini, kalau yang tahu inisial DM-nya boleh komen ya. Inisial DM ini untuk melakukan investasi di bisnis RO, yaitu jual beli produk. Lalu sepakatlah DM untuk investasi. Investasinya itu diperkirakan 1 atau 3 miliar gitu ya. Nah, investasi ini bersifat resmi, jadi ada kontraknya. Di kontrak itu dijanjikan oleh RO untuk DM ini mendapatkan bagiannya atau pengembalian modal bahkan keuntungannya. Tapi hingga pada waktunya RO belum juga mengembalikan modalnya apalagi keuntungannya. Tapi oke lah,
Di balik semua itu memang Ruben Onsu ini ada aja ya ujian dari Allah semenjak beliau mu'alaf. Tenang aja, penetapan tersangka ini bukan berarti Ruben Onsu ini udah pasti bersalah ya guys. Kenapa? Karena nanti di persidangan nanti akan terbukti jelas apakah Ruben Onsu bersalah atau tidak. Tapi kita doakan aja ya, semoga semua akan baik-baik aja dan Ruben Onsu bisa memberikan fakta-fakta yang bisa memperkuat dirinya atau bisa jalan damai lah ya. Tiba-tiba Ruben Onsu jadi tersangka. Tiba-tiba aja loh kak. Apakah ada hubungannya dengan Sarwendah? Baca berita nggak jelas ngambang. Nah sini saya jelasin pakai bahasa bayi ya kayak. Setelah saya telusuri kak, ternyata ini berkaitan dengan penggelapan dan penipuan investasi kayak. Penipuan investasi. Dugaan ya, itu terjadi 2025. Ruben Onsu itu punya bisnis. Ditawarkanlah ke orang lain kayak investasi dana di usahanya itu dengan setor modal dan tentu saja janji laba yang akan dibagikan kak. Tapi 2025 itu tidak pernah ada realisasinya setelah jatuh tempo kak. Makanya ada dugaan penipuan di sini. Makanya kemudian si korban melapor ke kepolisian, diusut dan inilah hasilnya. Ruben Onsu jadi tersangkanya. Dia tidak ada hubungannya dengan mantan istrinya Sarwendah ya. Kenapa ya masalah Ruben Onsu ini nggak habis-habis ya? Ada aja dia kena. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ya netizen disajikan dengan pemberitaan yang sedar-derdor itu kemarin bahwasannya Ruben Onsu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jakarta Selatan terkait dengan dugaan penipuan. Sementara itu, pihak dari Polres Metro Jakarta Selatan saat diwawancarai oleh wartawan mengatakan bahwasannya terhadap perkara ini sudah dilaksanakan yang namanya gelar perkara dan sudah ditetapkan tersangkanya yaitu Ruben Onsu dan dijadwalkan untuk minggu depan Ruben Onsu diperiksa sebagai tersangka. Kronologi singkatnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan bahwasanya si Ruben yang memiliki usaha menawarkan investasi kepada si korban. Lalu si korban pun setuju dan memberikan dana atau modal kepada si Ruben Onsu. Namun singkat cerita, si korban tidak mendapatkan keuntungan, bahkan modal yang telah diberikan kepada Ruben Onsu pun belum dikembalikan. Nama Ruben Onsu kembali jadi sorotan, tapi kali ini bukan soal rumah tangganya dengan Sarwendah. Pada Kamis 20 Agustus 2026, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Ruben Onsu sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan. Kasus ini ternyata udah berjalan sejak tahun lalu. Jadi, pada 22 Agustus 2025, ada seseorang yang melaporkan Ruben ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ruben diduga menawarkan kerjasama investasi dalam bisnisnya. Korban kemudian memberikan sejumlah uang sebagai modal dengan kesepakatan bakal mendapatkan keuntungan. Tapi masalah muncul ketika waktu yang dijanjikan tiba, keuntungan yang diharapkan itu enggak diterima. Sementara uang modalnya juga disebut belum dikembalikan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan pada 25 April 2026. Setelah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan gelar perkara, akhirnya pada 20 Agustus 2026, Ruben ditetapkan sebagai tersangka. Jadi setelah sebelumnya ramai karena persoalan rumah tangga, sekarang Ruben Onsu kembali jadi sorotan karena kasus hukum. Gimana menurut kalian? Ruben Onsu jadi tersangka penggelapan dana investasi 3,5 miliar guys. Hari ini berita merilis ya dari kompas.com hari ini 21 Agustus 2026. Jadi si Ruben Onsu ini diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana investasi sebesar 3,5 miliar guys. Dan ini sudah diberikan keterangan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Muhammad Iskandar Syah. Jadi di sini dikatakan bahwa uang tersebut diserahkan oleh korbannya berinisialnya DM. Diserahkan ke Ruben sebagai modal awal. Jadi korban ini dijanjikan akan menerima keuntungan setelah lewat jangka waktu tertentu gitu. Tapi konon yang nggak diterima-terima, makanya dilaporkan kan. Nah, Kompas.com ini berusaha untuk konfirmasi nih dengan pengacara Ruben, yaitu Minola Sembayang. Tapi Bapak Minola tidak bisa mengkonfirmasi hal tersebut karena katanya belum tahu, soalnya dia lagi di luar kota. Sementara
manajernya Ruben itu juga tidak memberikan tanggapan ketika dihubungi. Mengenal pasal yang disangkakan kepada Ruben Onsu itu ada di pasal 378 atau pasal 372 mengenai penipuan atau penggelapan, seperti itu ya. Gimana tanggapan netizen? Apakah netizen tetap berharap ini hanyalah gosip atau rumor belaka? Tapi kalau mau dilihat, media yang memposting berita ini adalah media kompas.com, yang mana media kredibel banget. Ya kayaknya harus mengurungkan niat dalam menganggap ini hanyalah gosip belaka begitu ya. Iya, tahu. Ini baru tersangka. Jadi masih ada proses panjang untuk membuktikan orang ini bersalah atau tidak. Harus disidangkan, harus diadili begitu. Tetap junjung asas praduga tak bersalah. Begitu kan? Kronologi Ruben Onsu jadi tersangka. Publik kan tanya-tanya nih, kok bisa jadi tersangka? Kasusnya apa? Kita bahas kronologi singkatnya aja ya, biar teman-teman paham. Nih kayak gini nih. Nah, jadi kronologinya bermula dari Ruben Onsu ya menawarkan kerjasama atau bisnis kepada korban. Ya, kemudian korban tertarik ya menginvestasikan sejumlah dana, kemudian kedua belah pihak membuat kesepakatan mengenai penyerahan modal serta keuntungan yang dijanjikan. Masalahnya muncul nih ketika waktu yang disepakati telah tiba. Ya, jadi polisi menyebut keuntungan yang dijanjikan belum diterima korban, sementara modal yang telah diserahkan belum juga dikembalikan. Waduh, duit udah dikasih buat modal usaha atau mungkin investasi ya, belum dapat untung nih. Wah, wajar lah kalau dilaporin ya. Kondisi tersebut ya kemudian mendorong korban melakukan perkara ke Polres Metro Jakarta Selatan ya. Jadi setelah dicek ya dengan 4 saksi juga saksi ahli, kemudian Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka ya. Jadi awalnya gitu tuh ya, nawarin investasi ya, korbannya tertarik ya, nyimpen dana atau modal ya, kemudian pihak sepakat setelah modal masuk ya, keuntungan dijanjikan nggak untung nih, nol terus, nggak nerima apa-apa ya korbannya, makanya korbannya ngelaporin, intinya gitu ya. Jadi sekarang masih ya tunggu aja hasil sidangnya ya, ditunggu hasil sidang untuk Ruben Onsu ini. Mudah-mudahan semuanya tidak ada terlalu banyak masalah dan tidak jadi tersangka ya. Banyak netizen kayak gitu ya, ada juga yang mendukung tidak jadi tersangka, ada juga yang mendukung bolehlah jadi tersangka kalau memang salah. Nah, kita nunggu aja proses sidang, nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan kedepannya tidak lagi seperti ini lagi. Kan investasi itu gede-gede ya, waduh, untungnya pengen gede malah nggak dapat untung. Nah, itu apa pendapat kalian tentang Ruben Onsu jadi tersangka?